ini akan jadi kita bahas hari ini ya. Iya. Itu ada cerita soal Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai baru Yang baru. berlatar belakang militer ya. Nah ini ya, Yang satu bukan, yang satu iya. ya ini akan kita bahas juga seperti apa ceritanya, itu ada di Premium Mingguan. Nah gimana nih, Mamang punya ceritanya soal penunjukan Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Pajak yang baru. Gimana Mang? Gimana, Mang? Bisa dibilang kita seminggu kemarin ini ngejar-ngejar ya. Dan akhirnya baru dilantik itu hari Jumat ya. Setelah infonya itu, gua dapat itu awalnya hari Senin. Dari hari Senin malam katanya. Terus Terus ke Selasa ternyata dipanggil ke istana sama presiden kan. 2 orang ini. Jaka Budi Utama untuk Dirjen Bea Cukai dan Bimo Wijayanto itu untuk Dirjen Pajak. Dipanggil ke istana, tapi masih belum dilantik juga. Sampai akhirnya baru dilantik itu hari Jumat. Tanggal 23 Mei. Ya, dan itu sibuk banget kita karena pelantikannya itu pagi. Sorenya itu ada APBN kita. Konferensi pers APBN kita yang biasa memaparkan kinerja APBN kita selama sebulan ke belakang. Nah, 2 wajah barunya udah muncul nih di situ. Nah ini kenapa Mamang dan kita semua sibuk banget mau nyorotin 2 orang ini, karena 2 orang ini penting banget posisinya. DJP, Dirjen Pajak dan juga Dirjen Bea Cukai itu penyumbang terbesar pendapatan negara kita. Betul. Betul. Kalau ada masalah atau orangnya nggak benar di situ, pendapatan negara kita berpotensi berkurang. Nanti kalau berkurang, belanja kita gimana nasibnya? Sekarang Ngutang aja dong. Semua ya. Masih instan. solusi instannya itu, tapi kan kita khawatir ya. Betul. Untuk belanja ke depan gimana? Karena belanja kan bukan makan bergizi gratis doang, ada program-program lain gitu. Betul. Nah, memang nama ini kan mencuat 2 pekan belakangan. Tapi sebenarnya ada nama-nama seperti Bimo Wijayanto ini sebenarnya berdasarkan info yang kita gali, itu sudah ada di lingkaran pemerintahan ini menjadi calon pejabat. Itu sudah dari lama. Jadi kami dapat informasi nih, Bimo ini udah sempat ikut kegiatan di Hambalang ya. Itu pada salah satunya bulan Agustus 2024. Udah masuk radar Prabowo Got Talent gitu. Nah, berarti sebelum pelantikan ya? Sebelum pelantikan. Nah, kalau Jaka sendiri memang kan secara hubungan dengan Prabowo pernah ada di masa lalu itu pernah ada ini ya. Irisan ya waktu Prabowo memimpin tim Mawar ya. Kopassus juga. Kopassus juga. Nah, nama Bimo itu pada saat itu ini kita ketemu lebih dari 2 narasumber ya, mengatakan sempat digadang-gadang akan menjadi wakil kepala Badan Penerimaan Negara. Ini yang ada di visi misi Prabowo memang ya, Badan Penerimaan Negara ini. Tapi kemudian badan ini sampai saat ini belum terbentuk. Sehingga memang nama Bimo akhirnya sempat tidak masuk di jajaran pejabat, walaupun dia ini masuk di Kemenko Ekonomi karena dia memang PNS ya, Bimo Wijayanto ini. Memang PNS yang sebelumnya asisten deputi di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Kemudian setelah Marvesnya sudah tidak ada, dia dipindah tugaskan ke Kemenko Ekonomi. Iya. BPN ini yang kita kemarin udah sempat pernah bahas juga ya di sini, yang untuk kepalanya kan yang digadang-gadang Wamen sekarang ya, Anggito Abimanyu. Jadi waktu itu Anggito sebagai kepala, kemudian Bimo itu wakil kepala. Rencananya seperti itu ya untuk pembentukan BPN. Nah, ini yang kemudian makanya ketika Bimo dipilih menghidupkan kembali soal gagasan BPN itu termasuk ya. Betul. Itu juga yang ceritanya kita dengar bahwa masuknya Bimo ini salah satunya adalah untuk mewujudkan itu gitu, karena memang mereka ini memang sudah masuk dalam visinya Prabowo sejak sebelum dilantik, sejak kampanye bahkan ya, Badan Penerimaan isu tentang wacana tentang pembentukan Badan Penerimaan Negara ini sudah dimunculkan di kandidat 02 waktu itu ya, gitu. Ya. Jadi memang ada keinginan untuk memisahkan Badan Dirjen Pajak ya, Direktorat Jenderal Pajak sama Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk keluar dari Kementerian Keuangan sebagai Badan Penerimaan Negara gitu. Dulu kenapa Mbak mau dipisah DJP Bea Cukai dari Kementerian Keuangan? Ya, jadi itu memang aspirasi sudah lama sekali. Mereka ingin
berpisah dari Kementerian Keuangan gitu ya, karena sebagai penerimaan negara, sebagai lembaga pengkolek gitu ya, penerimaan negara itu perlu kewenangan yang besar gitu ya untuk mengakses para wajib pajak, untuk bekerja sama dengan instansi lain gitu ya. Itu perlu pejabat yang setara menteri. Ya selama ini kan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai itu eselon 1 sehingga kurang gitu powernya untuk bisa bekerja sama dengan instansi dan kementerian dan lembaga lain gitu, sehingga itu yang perlu diperkuat power dari pemimpin lembaga ini gitu. Dan ada concern juga soal fungsi yang bercampur di bawah Kementerian Keuangan, fungsi belanja dan fungsi penerimaan yang ada di satu lingkup gitu. Ini kan kalau di perusahaan tuh suka dipisah ya, treasury-nya, kemudian bagian belanja. Nah ini yang makanya dinilai supaya lebih optimal gitu ya, dan juga lebih kredibel, itu sebaiknya memang dipisah gitu. Rencana bikin badan penerimaan negaranya kan udah lama ya. Apakah nama BIMO juga munculnya udah lama? Ya, jadi dari penelusuran kita ya, ini memang sudah lama, Vin. Walaupun selama ini belum muncul ke publik ya, jadi nama BIMO ini sebenarnya sudah ada di talent pooling di lingkarannya pemerintah. Lama tuh selama apa? Nah, kan tadi gue udah bilang, Agustus 2024 itu dia udah ikut pertemuan di Hambalang bersama dengan friend-friend Tarnus yang lain, Taruna Nusantara. Ada alumni Taruna Nusantara ya. Jadi Bimo ini lulusan Taruna Nusantara, dia Taruna Nusantara angkatan ketiga. Dan di pemerintahan itu ada banyak ya anak-anak Taruna Nusantara gitu ya, termasuk ada Prasetyo Hadi itu menteri ya. Kemudian ada Menteri Infrastruktur AHY. Nah, itu contoh-contohnya. Jadi total-totalnya nih kalau gue petain ya di level menteri ini setidaknya ada 5. Tadi Prasetyo Hadi Mensetnek itu Taruna Nusantara angkatan ke-6. Terus ada Sugiono itu Menteri Luar Negeri itu Taruna Nusantara angkatan ke-5. Setelah itu ada AHY tadi Menko Infrastruktur itu Taruna Nusantara angkatan ke-5. Lalu ada Sudaryono, itu Wakil Menteri Pertanian, itu Tarnas angkatan 11, dan ada Teddy. Teddy ini Setkap. Itu yang paling muda di geng ini, dia Taruna Nusantara angkatan ke-15. Gitu. Jadi bisa dibilang Bimo ini paling tua ya angkatannya. Senior. Ini yang bawa masuk nama abang siapa berarti? Ya, kita dapat cerita yang melakukan talent mapping ini adalah Prasetyo Hadi. Selaku Mensesnek ya. Selaku Mensesnek, jadi dia memetakan siapa saja yang misalnya bisa berpotensi menempati beberapa posisi yang dibutuhkan tentunya. Nah, Bimo ini masuk dalam penjaringan inilah, makanya sudah dipersiapkan. Walaupun dalam prosesnya Mensesnek ini kemudian tentunya merekomendasikan nama ini ke Dasko. Jadi ibaratnya kalau kita di perusahaan ya, ada ijazah nih ya, setor ada nama Taruna Nusantara, kalau di pemerintahan tuh langsung dipisahin, screening awal. Beda jalur. Bisa ya Kunci. gitu. Ada yang terus nggak? Saya mah. Aduh, kalau ijazah kuliah kita bisa ngambil S2, S3, kalau SMA tidak bisa dibalik kembali. Iya, jadi kenapa akhirnya nama Bimo nih dari talent mapping itu, salah satunya ketika memang posisi Dirjen Pajak ini memang sudah diincar gitu ya untuk diisi dari orang yang dipercaya sama presiden. Nah, kenapa nama Bimo muncul? Karena Bimo ini ternyata memang punya rekam jejak di DJP. Jadi di tahun 2014, 2015 itu dia pernah di DJP. Ketika itu Bimo ini sama Payon Arsal yang sekarang staf ahli Menteri Keuangan itu ada di tim leader di DJP waktu itu, Center for Tax Analysisnya DJP. Tapi waktu itu Bimo nggak lama karena dia lanjut ke tugas sekolah, tugas belajar ya, cukup lama waktu itu. Dan kemudian sepulang ke Indonesia tidak lanjut di DJP, tapi lanjut ke kantor staf presiden. Waktu itu dia ada di Kedeputian Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial Budaya dan Ekologi Strategisnya KSP bersama Pak Yanuar Nugroho waktu itu. Nah, setelah di KSP pindah lagi tuh, itu ke Kemenko Marves, tempatnya Luhut. Waktu itu dia jadi asisten deputi investasi strategis
di Kedeputian Pertambangan dan Di Investasi. bawahnya Septian Haryoseto ya. Ya, betul. Nah, itulah ketika dicocok nih di screening, pengalaman ekonomi dapat dan ada background pajak gitu. Jadi Jadi kata Dasko cocok. Tapi namanya kan diusulkan sama Prasetyo Hadi ya. Kenapa bukan sama Menteri Keuangan? Ya memang kalau kata Hasan Nasbi kan Menteri Keuangan ya. Memang secara prosedural itu eselon 1 itu diusulkan oleh Menteri ya seharusnya. bottom up jadi ya, direkomendasikan oleh menteri, disetujui presiden. Dan biasanya ada proses TPA-nya, Oke, ya betul. tim penilai akhir, walaupun penentu akhirnya di presiden, tapi ada proses diskusi, proses pemilihan gitu yang proper biasanya gitu. Concernnya Sri Mulyani itu lebih ke meritokrasi ya, karena bidang tadi Dirjen Pajak kemudian Bea Cukai itu sesuatu yang sangat strategis, 70% pendapatan APBN kita di situ, dan pergantiannya cukup ini ya terjadi di tengah tahun gitu. Jadi sudah berjalan gitu ya, dan ketika ada dirjen baru yang mungkin di luar Kemenq harus belajar lagi gitu ya. Kalau ingat di pelantikan Sri Mulyani bilang diberi waktu 1 bulan untuk belajar, nah, semacam itu. Nah ini resistensinya kurang lebih seperti itu gitu. Jadi memang dari Kementerian Keuangan sendiri juga yang kita dapat info cukup terkejut ya soal nama ini gitu. Dari tadi udah Bimo, kalau Dirjen Bea Cukai baru kita gimana cerita pelantikannya? Jaka ya. Jaka. Iya, ini ceritanya agak berbeda nih. Kalau Bimo tadi udah ikut Pool Talent gitu ya, disorongkan sama Mensesnek, ada hubungan sama Taruna Nusantara, dan ada Di peran ACC ACC Dasko gitu ya. Kalau Jaka ini kita dengar adalah preferensi langsung dipilih oleh presiden, oleh Prabowo langsung gitu. Tadi kan udah sempat disinggung ya profilnya, Jaka pernah ada di tim Mawar, yang kemudian Kopassus juga yang dipimpin oleh Prabowo Subianto sendiri. Lalu Jaka ini juga sebelumnya ketika Menko Polhukam waktu itu Mahfud MD, itu dia pernah jadi deputinya Mahfud MD saat itu gitu. Jadi memang perannya di isu Polkam ya, politik keamanan itu cukup strategis gitu. Dan yang kita dengar kalau Bimo punya tugas untuk penerimaan negara gitu ya, menggenjot penerimaan negara, Jaka ini punya tugas untuk mengamankan dari sisi bea cukai ya, seperti untuk kebocoran-kebocoran di daerah perbatasan, kepabeanan gitu ya, soal cukai ilegal, misal rokok ilegal kayak gitu, kemudian juga pemberantasan narkoba. Nah, ini karena tadi basisnya militer gitu, dianggap dinilai expert di bidang itu. Ntar dulu, ini kita dengar dari mana? Kita dengar ini diantaranya dari tim pemenangan Prabowo sendiri, itu ada circle terdekat lah, itu mengiyakan gitu kalau memang ini datang langsung dari presiden gitu. Termasuk cerita yang Bimo tadi, dapat dari mana tuh informasinya soal Bimo? Ya sama lah, kita ketemu lebih dari 2 narasumber ini dari lingkarannya pemerintahan tentu ya. Ada yang tim pemenangan, ada juga yang memang dekat dengan pemerintahan gitu ya. Balik lagi ke yang soal Jaka ya, Sri Mulyani kan seperti Mbak Retno bilang punya nama sebenarnya, tapi kenapa akhirnya dia mau menerima Jaka? Oke, memang betul awalnya kan tadi Sri Mulyani resisten ya dengan dua nama ini termasuk Jaka gitu, karena tadi latar belakangnya. Nah ini sebenarnya ada 2 hal ya yang membuat akhirnya Sri Mulyani menerima. Yang kami dapat informasinya gitu ya, yang pertama memang tidak bisa menolak karena tadi sudah ada penunjukan langsung dari presiden, khususnya yang Jaka ini memang preferensi dari presiden. Dan yang kedua, ini Sri Mulyani sempat mendapatkan testimoni lah ya untuk meyakinkan gitu kalau Jaka ini bilangnya orang baik gitu ya, bisa gitu berperan sebagai Dirjen Bea Cukai, bisa diterima. Dari siapa tuh? Nah, salah satunya ini dari tadi mantan bosnya Jaka sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD, yang kita kenal juga memang dekat ya sama Sri Mulyani kan, karena kolega di menteri sebelumnya di era Jokowi dan dekat dengan PDIP juga kan mereka. Jadi sempat ada komunikasi itu gitu untuk bilang kalau Pak Jaka tuh orang baik gitu ya, saya yang jamin gitu. Di endorse 2 bos ya, Sempat di-endorse. bos Mudah-mudahan yang di benar. militer dan bos yang di Polhukam. Betul.